Mentalitas dari seorang pemalas, pasti dia akan suka dengan barang-barang gratisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menjelang pemilu, biasanya banyak sekali calon-calon pemimpin yang mengumbarkan janji manis kepada rakyatnya demi meraih suara. Hal ini sudah sering kali terjadi di bangsa dan negara ini. Mulai dari calon kepala desa, camat, calon bupati, calon DPR, calon gubernur, bahkan calon pemimpin tertinggi di nomor satu ini, di negara kesatuan Republik Indonesia ini, yakni calon presiden. Mereka tidak tahu malu. Mereka intinya bisa meraih suara, bisa menaikkan popularitas dan elektabilitas. Mereka tidak peduli apakah janji itu akan dipenuhi atau tidak. Tetapi hanya orang-orang pemalas, orang-orang yang maunya serba instan, orang-orang yang tidak mau bekerja keras, yang percaya dan akan tertarik dengan janji-janji dalam tanda kutip yang gratisan itu. Karena bagi seorang pekerja keras, dia akan berpikir, kalau saya mau makan, saya harus kerja. Bukan saya ngemis di orang. Bukan saya tunggu bantuan dari orang lain. Bukan saya menunggu belas kasihan dari calon-calon pemimpin di bangsa ini. Dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menyadarkan kita semua bahwa penjelasan dari seorang Denny Siregar ini bisa membuka mata hati kita. Bisa membangun motivasi dalam diri kita. Hidup itu harus bekerja keras. Hidup itu butuh sesuatu, tidak serba instan. Kalau segala sesuatu maunya gratis, lebih baik Anda masuk liang lahat. Lebih baik Anda mati, itu jauh lebih mulia. Daripada segala sesuatu Anda mengharapkan yang gratis-gratis. Karena jika dalam diri Anda sudah terpola, sudah terbentuk dengan hal-hal yang gratis itu, maka Anda tidak lain, tidak bukan adalah seorang pemalas. Mental pemalas, hidupmu pemalas, segala sesuatu maunya gratis, dan pada akhirnya kau akan menjadi manusia yang tidak berguna. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video saya akan memberikan tanggapannya. Selamat menyaksikan. Sejak dulu, mau itu pilpres, pilkada, maupun pemilihan camat atau lurah,
ada janji-janji yang selalu bikin sakit telinga saya, yaitu kata-kata gratis. Ada yang janjikan makan gratis, ada yang janjikan BBM gratis, pakaian gratis, dan segala macam yang sifatnya gratis untuk membuai para pemilihnya yang suka gratisan dan biasanya mentalnya itu mental susah dan pemalas. Sebagai contoh saja, waktu Pilkada DKI di tahun 2017, Anies Baswedan berhasil membodohi pemilihnya dengan kata-kata rumah DP 0%. Itu sama saja dengan beli rumah uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Malah sebaliknya, cicilannya mahal banget sehingga yang bisa beli rumah bukan lagi masyarakat kelas bawah, tetapi justru kelas menengah yang harus punya pendapatan belasan juta rupiah per bulannya. Ini program yang membodohi masyarakat, janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies, tetapi sudah terlambat. Mereka sudah terlanjur memilih yang salah. Dan Ahok sendiri pada waktu debat bahkan sempat menyindir, jangan karena ingin jadi pemimpin, programnya akhirnya membodohi rakyat. Memang memilih pemimpin, apalagi untuk sekelas presiden, itu nggak gampang. Kita nggak boleh memilih kucing dalam karung. Asal dia populer, akhirnya kita pilih dia jadi pemimpin kita. Calon pemimpin itu harus kita tahu rekam jejaknya, apakah hitam atau tidak, berdarah atau tidak, bisa kerja atau tidak, pakai isu identitas untuk menang atau tidak. Karena rekam jejak adalah penentu keputusan kita. Bahkan kalau kita melamar kerja saja, yang dilihat pasti rekam jejak kita. Nggak semata-mata kita dipilih karena wajah ganteng atau cantik doang. Sesudah melihat rekam jejak, kita juga harus tahu program-program calon presiden kita ke depan itu apa. Kalau program-programnya selalu dikit-dikit gratis, mending jauhin aja, karena itu biasanya tipuan untuk membutakan mata kita. Dan program-program yang selalu bicara gratis itu biasanya nggak akan terrealisasi. Karena untuk menjadikan sebuah kebijakan gratis itu biasanya akan menjadikan rakyat bahkan negara sebagai korban. Coba contoh saja, perhatikan. Banyak negara gagal seperti Venezuela dan beberapa negara di Afrika dulu. Calon pemimpinnya selalu menjanjikan apa-apa gratis. Dan pada akhirnya ekonomi mereka jatuh, mata uang mereka jatuh. Rakyat yang tadinya sudah kelaparan terus dijanjikan makanan gratis, malah kelaparan. Dan akhirnya yang miskin tambah miskin, yang kaya pergi ke luar negara. Itulah kenapa saya ketawa waktu dengar Prabowo menjanjikan makanan gratis untuk anak dan ibu hamil. Kalau dihitung-hitung, ada 30 juta anak prasekolah di Indonesia dan ada 77 juta ibu hamil. Mereka semua mau dikasih makan gratis kalau Prabowo jadi presiden. Itu janjinya dia. Tahu berapa beban biayanya? Hitung-hitungan yang paling rendah saja, negara harus keluarkan uang sampai 400 triliun rupiah untuk program itu. Itu baru hitungan terendah. Yang tertinggi bahkan bisa sampai ribuan triliun rupiah. Dan bukan itu saja, program gratisan kayak begini itu biasanya mainan proyek. Banyak tikusnya, sehingga yang ada malah banyak yang ketangkep karena korupsi. Belum lagi antara besaran anggaran pas netesnya ke rakyat itu cuma seipit doang, karena di atas itu sudah disunat oleh para pejabat-pejabat. Selain itu, program gratisan juga akan membangun mental rakyat menjadi pemalas, tidak kompetitif, dan pada akhirnya akan membebani negara. Itu baru Prabowo. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, partainya Caimin, itu juga menjanjikan BBM gratis kalau mereka menang. Gila apa?
BBM gratis itu adalah program yang nggak masuk akal. Masa uang negara dibakar habis untuk bayarin BBM orang-orang yang kebanyakan konsumtif? Tapi yang namanya lidah itu memang nggak bertulang. Janji apa aja termasuk menjadikan iblis turun dari neraka itu bisa diucapkan. Apalagi buat politisi, janji itu harus manis semanis-manisnya. Nggak peduli kalau warganya akhirnya diabetes semua. Mending lihat dong program Ganjar Pranowo di Idea Fest kemarin. Dia menjanjikan pemerintah nanti akan terlibat dalam pengembangan ekonomi industri kreatif. Menjanjikan akan membangun infrastruktur buat ekonomi kreatif. Sehingga muncul lapangan-lapangan kerja baru untuk anak-anak Gen Z dan milenial. Sehingga nanti akan tumbuh ekonomi baru dan pendapatan buat negara senilai sampai ribuan triliun rupiah. Ganjar bahkan mencontohkan Korea Selatan yang industri kreatifnya selain menjadi pondasi kuat ekonomi negara juga membawa harum nama bangsa di dunia. Yang lain masih sibuk dengan mimpi-mimpi populis. Ganjar sudah sibuk dengan program-program realistis. Yang lucu lagi, ada calon presiden yang bilang mau menyulap rawa-rawa jadi industri makanan, padahal dikasih tanggung jawab untuk kawal program food estate aja gagal total. Oke guys, tadi kita sudah menyimak penjelasan dari seorang influencer yang bernama Denny Siregar ini. Masuk di akal apa yang dikatakan oleh Denny Siregar ini. Poin penting yang mau saya sampaikan kepada kita semua bahwa mari hilangkan budaya gratis itu. Sekali lagi, mari hilangkan budaya gratis itu. Tanamlah perasaan malu di dalam diri kita masing-masing. Konsep pemikiran saya itu sangat sederhana. Jika Anda mau hidup, Anda harus bekerja. Tapi kalau Anda mau bebas, Anda tidak mau bekerja, lebih baik Anda mati saja. Itu jauh lebih terhormat. Itu jauh lebih mulia daripada Anda menjadi seorang pengemis. Pertanyaan saya, percayakah kalian dengan janji-janji manis dalam tanda kutip kata gratis itu yang disampaikan oleh calon-calon pemimpin di bangsa ini? Apakah kalian masih percaya? Percayakah kalian dengan BBM gratis yang dijanjikan oleh Cak Imin itu? Percayakah kalian bahwa ibu hamil dari 0 bulan sampai 9 bulan akan diberi uang 6 juta rupiah di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini oleh seorang Cak Imin? Atau percayakah kalian bahwa dana desa yang sekarang 2 miliar per desa yang dibukti nyatakan oleh seorang Presiden Joko Widodo ini akan dinaikkan menjadi 5 miliar oleh seorang Cak Imin atau Muhaimin Iskandar ini? Bagi saya secara pribadi, sampai matahari terbitnya dari barat, ataupun seekor anjing jantan akan melahirkan anak, saya tidak akan terpercaya. Saya tidak akan terprovokasi dengan omong kosong yang disampaikan oleh Cak Imin ini. Inilah pemimpin yang hanya mau membodohi rakyatnya. Pemimpin
yang hanya mau menyusahkan rakyatnya. Pemimpin yang hanya mau mengkibulin rakyatnya. Dan pemimpin-pemimpin seperti ini adalah calon-calon pemimpin brengsek. Calon-calon pemimpin yang akan lepas tangan dengan rakyatnya. Calon-calon pemimpin yang hanya mengejar jabatannya untuk menjadi sebagai seorang penguasa, bukan menjadi sebagai seorang hamba atau pelayan. Sekali lagi, mari buka hati kita. Jadi manusia itu jangan serba yang gratis-gratis. Jangan mudah digoblok-goblokin. Jangan mudah dibodohin. Sekali lagi, bahwa konsep pemikiran saya sangat sederhana. Kalau Anda mau hidup, ya kerja. Bukan mental enak. Bukan tunggu yang gratis. Bukan tunggu sumbangan. Hidup itu penuh perjuangan. Kalau Anda mau yang gratis, Anda mau yang mental enak, lebih baik mati saja. Saya sangat berharap semoga di dalam diri kita tuh ada budaya malu. Mampu untuk menganalisa semua janji-janji kampanye dari calon-calon pemimpin saat ini. Rakyat itu harus cerdas. Jangan mudah digoblok-goblokin oleh manusia-manusia bangsat yang mau meraih suara rakyat dengan janji-janji palsu semata. Semoga saja penjelasan dari seorang Denny Siregar tadi bisa menyadarkan kita semua, bisa mengetuk pintu hati kita bahwa satu suara saya sangat berharga untuk menentukan maju atau tidaknya bangsa ini di 5 tahun yang akan datang. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.